Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast on IMTV. Ya, terima kasih Anda setia bersama IMTV. Bisa menyaksikan podcast on IMTV pada pukul 20.00 di channel 36 UHF dan bisa disimak juga di YouTube IMTV Jawa Tengah. Dan kali ini pemirsa, kita akan mengulik sesuatu yang penting sesuai dengan musimnya ini. Hari ini beberapa bulan ini ya, bulan ke depan ini, sebulan ke depan ini kita akan memasuki musim yang basah gitu. Dan ada potensi-potensi di situ yang dimana rawan tentang bencana. Dan maka dari itu malam hari ini kita menghadirkan beliau yang luar biasa, Bapak Endro Martanto, Kepala BPBD Kota Semarang. Yeay! Ya, assalamualaikum, selamat malam Pak. Ya, selamat malam Mas Agung. Gimana kabarnya? Sehat, baik. Ini Semangat. perdana di MTV ya Pak? Iya, siap. Terima kasih atas kerawuhannya Pak. Dan pemirsa, seperti kita ketahui beberapa isu di Semarang khususnya ya, ada banjir atau dalam bahasa lain air yang sedikit mengenang gitu Pak ya. Masih terjadi beberapa waktu lalu. Kemudian juga ada adik-adik kecil kita yang hanyut di sungai karena mungkin kelalaian dan sebagainya. Dan kita akan mengulik dari awal dulu nih Pak. Kira-kira antisipasi di cuaca ekstrim seperti ini, di potensi bencana ini seperti apa Pak? Bisa dideskripsikan? Ya, baik, terima kasih Mas Agung. Jadi kita harus pahami dulu ya bahwa saat ini ya, Indonesia pada umumnya kita lagi pada situasi menghadapi bencana hidrometeorologi. Apa itu bencana hidrometeorologi? Itu bencana yang disebabkan karena air, ya, kemudian juga karena suhu udara terutama. Ini yang menjadi fenomena yang saat ini sedang dihadapi. Termasuk di dalamnya adalah warga Kota Semarang ya, saya batasi saja warga Kota Semarang. Jadi hidrometeorologi ini, ya, ini bagian dari dampak dari El Nino yang kemarin berkepanjangan. Kurang lebih hampir 3-4 bulan yang lalu, Kota Semarang ini dihadapkan pada persoalan kekeringan dulu. Jadi yang namanya bencana hidrometeorologi itu bukan hanya banjir, Mas. Jadi ini mulai dari kekeringan. Nah, kekeringan ini juga bagian dari dampak El Nino, berakhir pada bulan di awal-awal November ya, kemudian memasuki cuaca basah yaitu hujan. Dengan adanya peralihan suhu udara, kemudian hidrometeorologi yang menjadi sebuah bencana dari kering menjadi hujan yang ekstrim, akhirnya bahaya-bahaya ini muncul Mas Agung. Yang pertama pasti adalah dampak dari hujan itu yang intensitasnya tinggi, itu pasti ancaman banjir. Belum lagi tanah longsor, kita juga harus antisipasi ke sana. Belum lagi pohon tumbang, Mas. Terus kemudian dampak-dampak yang lain yang diakibatkan itu juga adalah rumah-rumah yang roboh. Jadi ini begitu kompleks bencana yang ada di Kota Semarang. Ini yang tentunya menjadi perhatian tersendiri bagi BPBD sebagai Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang ada di Kota Semarang. Nah, kita juga melihat satu hal yang ini menjadi keprihatinan sekaligus duka ya. Berturut-turut mulai November, Desember sampai Januari ini, kurang lebih 3 bulan ini sudah ada kejadian 4 laka air atau kecelakaan air itu korban yang hanyut dan diketemukan meninggal, dan semuanya ini usianya juga usia anak-anak. Ini yang menjadi keprihatinan kami tentunya, dan pada intinya kami juga berharap ya, kami ini juga butuh support dukungan dari masyarakat yang ada di Kota Semarang. Pak Endro, untuk di Semarang sendiri ini, maaf kami saya potong, itu untuk mengantisipasi bencana ini, apa kira-kira yang sudah dilakukan BPBD dalam kurun waktu hingga awal Februari ini? Jadi di dalam salah satu tugas yang ada di BPBD ini adalah bidang pencegahan. Pencegahan ini kita ini bertugas melaksanakan fungsi edukasi ya, edukasi, sosialisasi,
terutama kepada masyarakat. Nah, yang sudah dilakukan ini salah satunya adalah pembentukan KSB. Kelurahan Siaga Bencana ya, kemudian FRB juga, Forum Relawan Bencana. Dan yang terakhir kita ini juga melaksanakan fungsi tangguh bencana ini ada di sekolah-sekolah. Jadi kita sudah sampai ke berbagai sektor ini, Mas. SMP, SMA? Mulai dari SMP. Mulai dari SMP ke atas. Ya, ke atas. Oke. Seperti itu. Sudah berapa kira-kira Pak yang teredukasi untuk siaga bencana ya, adik-adik sekolah ini? Ya, kalau untuk anak-anak sekolah, adik-adik sekolah memang kita belum maksimal ya, karena jumlah sekolah yang di Kota Semarang ini kan jumlahnya ratusan ya. Sedangkan tahun anggaran berjalan ini kan kita mungkin 1 bulan itu kemampuan kami ini baru di 3-4 sekolahan ya. Ke depan harapannya ini bisa semakin bertambah. Ini bagian dari fungsi pencegahan. Ya. Gitu, ya. Ini saya mau masuk satu-satu nih untuk banjir nih Pak Indro. Ya. Nih di Semarang gimana nih info terkininya? Ya. Barangkali ada berapa titik yang sudah diantisipasi bagaimana gitu kira-kira? Jadi untuk banjir kita saat ini ada 3 titik mapping yang benar-benar ini menjadi prioritas. Yang pertama adalah kawasan Kaligawe. Ya, Kaligawe, Genuk. Ya. Kemudian yang kedua, ini sebetulnya bukan sebuah banjir permanen yang dampaknya dikhawatirkan akan merugikan secara signifikan, tidak. Tetapi ini juga menjadi titik yang memang harus terus-menerus diupayakan secara masif untuk diatasi. Itu ada di wilayah Telogosari. Ya, Telogosari Kulon ya. Kemudian yang berikutnya ini ada di wilayah perkotaan sendiri, terutama ada di kawasan Simongan ya, di Simongan sebelah Gedung Batu menuju ke selatan. Upayanya untuk mengantisipasi atau mengurangi resikonya seperti apa Pak Indro? Jadi yang pertama ya, pembenahan saluran ini terus-menerus dilakukan oleh kawan-kawan PU ya, sekaligus pembersihan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini yang juga harus kita sampaikan kepada masyarakat. Ternyata sampah ini begitu banyak sekali ini diangkat dari saluran-saluran yang notabene kita tahu bahwa sampah ini kan juga produk dari masyarakat. Nah, ini himbauannya. Ayo bersama-sama ya, kita juga jangan membuang sampah di saluran, intinya seperti itu. Nah, itu kaitannya mungkin sama habit barangkali Pak ya? Ya. Kebiasaan masyarakat juga? Ya, ini kami ya, dan tentunya dari Ibu Wali Kota Semarang juga setiap kali ada kesempatan rapat koordinasi dengan camat sampai dengan lurah, ini selalu berpesan ya untuk disampaikan ke masyarakat melalui RT RW. Ya. Nah, intinya seperti itu, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, selain banjir, nah ini kan ada resiko-resiko potensi lain Pak yang harus diantisipasi, seperti bencana longsor. Apakah sudah ada di Semarang titiknya yang harus di underline untuk perlu diwaspadai di mana saja? Masyarakat biar tahu ini Pak. Iya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi longsor kami ini sebetulnya juga sudah punya mitigasi ya, punya mapping daerah-daerah yang sering kali terjadi. Ya. Ini saya sampaikan juga pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama ini ada di wilayah Kecamatan Gajah Mungkur, itu ada di Kelurahan Lempong Sari. Ya. Yang kedua ini Kecamatan Tembalang, itu ada di wilayah Kelurahan Tandang. Okay. Kemudian di Candisari sendiri. Ya, itu ada di Jomblang dan Kelurahan Candi. Serta yang berikutnya ini ada di Ngalian dan Gunung Pati. Ini masyarakat diedukasi nggak Pak? Masyarakat sekitar? Pasti di samping diedukasi, masyarakat sekitar ini juga sebetulnya mereka sudah tahu. Sudah tanggap ya, bahwa kawasan yang didiami ini rawan dengan longsor. Sebetulnya sudah tahu. Jadi untuk pencegahan sendiri, upaya pencegahan masuk ke warga-warga masyarakat terkait dengan kerawanan di daerah masing-masing. Lewat relawan juga atau bagaimana itu biasanya? Kalau fungsi dari kawan-kawan relawan itu memang membantu kami juga di edukasi dan di saat kita melakukan penanganan ya. Tapi yang terpenting ya, gerakan yang secara masif mengedukasi langsung kepada masyarakat setiap saat, setiap hari, ini adalah peran serta dari Bapak-Bapak RT maupun RW ini yang paling penting.
Ya, kemudian terkait dengan tadi Pak, kita juga ikut turut berduka cita ya, karena ada adik-adik kita yang hanyut, ditemukan hanyut di sungai ya Pak. Iya, di sungai, di laut juga ada. Itu barangkali belum tahu bahaya atau gimana itu Pak? Ya, yang pasti namanya saja anak-anak ya. Jadi beberapa penyebab awal ini pada saat hujan, mereka itu selalu bermain-main di sekitaran sungai ya. Apakah sekedar iseng jalan-jalan bahkan mandi ya, dan itu sudah pasti mereka tanpa sepengetahuan orang tua, karena ada yang diketemukan masih mengenakan baju sekolah, baju pramuka yang terakhir di Mangkang. Jadi kita telusuri, jadi pulang sekolah dia langsung bermain. Nah, ini terpeleset, beberapa kali kejadian pasti terpeleset, akhirnya hanyut karena arus deras. Nah, peran serta dari orang tua ini sudah pasti dari keluarga, kemudian yang kedua tentunya dari masyarakat sekitar yang pada saat melihat, mengetahui ada anak-anak bermain, kami minta tolong untuk bisa dilarang ya, untuk tidak boleh di dekat sungai. Nah, ini terkait dengan kembali sedikit setback terkait banjir Pak. Untuk mengantisipasi tentu ada teknologi yang digunakan, barangkali seperti early warning system untuk mendeteksi dini banjir yang ada di Semarang. Nah, ini apa info terkini yang bisa dibagikan ke masyarakat? BPBD sekarang memiliki early warning system berapa dan titiknya kira-kira di mana saja yang bisa diakses kira-kira? Iya, terima kasih Mas. Jadi salah satu upaya yang terus ya dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dalam hal ini melalui BPBD, kita ini terus untuk bisa meningkatkan penambahan-penambahan yang namanya EWS atau Early Warning System. Ini terkait dengan sebuah perangkat yang bisa mendeteksi manakala debit air naik. Nah, dia akan sirene itu berbunyi, terutama sirene berbunyi itu di kawasan yang sudah kita pasang dengan alat yang namanya EWS. Ini tentunya di tempat-tempat sungai yang memang seringkali mudah sekali airnya meluap, ya, debitnya besar sehingga menimbulkan potensi banjir. Itu mulai di Kali Babon ya. Kali Babon itu Rawasari Dinarindah. Yang kemarin pernah terjadi insiden. Betul. Kemudian ada di Pudak Payung juga, ya, di wilayah Ngalian, dan ada juga di Genuk dan Mangkang. Mangkang itu adalah Seringin ya. Itu aktif semua nggak Pak? Semuanya aktif, banyak kita memang agak menyayangkan. Kabarnya ada yang dicuri? Iya, karena ada 2 perangkat kita yang hilang sehingga tidak bisa berfungsi. Ini yang di mana itu Pak? Itu ada di Pudak Payung dan Ngalian. Ya, Pudak Payung dan Ngalian. Kan sayang ya, karena ini sebagai alat yang manfaatnya sebetulnya untuk masyarakat. Jumlahnya berapa tadi Pak, sekota Semarang? Kita ada 23 titik. 23 titik EWS ya. Dan itu nanti ketika ada potensi bencana, alatnya berbunyi gitu ya? Berbunyi, betul. Jadi masyarakat bisa lebih aware dan waspada. Nah, ini terkait sedikit agak lebih mendalam terkait regulasi nih Pak. Kadangkala ada ketentuan nih dari pemerintah atau regulasi dari pemerintah, zona A boleh digunakan untuk pembangunan, perumahan dan lain sebagainya, zona B tidak boleh dimukimi dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana Bapak membaca ini, kemudian apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat? Ya, jadi sebetulnya berbicara ini adalah berbicara masalah tata ruang ya. Tata ruang ini memang ada di domain yang namanya Dinas Tata Ruang, tapi nggak apa-apa kami bicara sedikit. Jadi yang namanya tata ruang ini kan ada pembatasan, oh ini kuadran zona hijau, berarti tidak bisa karena ini untuk pertanian misalnya, atau kuning, tidak bisa, ini yang boleh untuk perumahan. Jadi sudah jelas diatur, dan sepengetahuan saya juga ya, manakala ya sebuah pengembang perumahan yang akan mengajukan izin, selama itu masuk di dalam zona terlarang, itu juga setahu saya juga izin prinsip itu tidak keluar. Karena ada alasan-alasan teknis geografis yang memang itu tidak diperbolehkan. Apakah itu kawasan yang berbukit, yang miring, yang rawan dengan longsor atau curam misalnya. BPBD bisa memberi advice itu? Iya, kita pasti, karena selalu dilibatkan oleh Distaru ya dalam pelaksanaan penerbitan sebuah izin yang memang skalanya besar. Nah, ini kadang-kadang yang sering terjadi ya, masyarakat ini kan tidak semuanya beli melalui perumahan, dia membangun sendiri misalnya, ini kan juga ada seperti itu ya. Ini yang memang kadang-kadang di luar jangkauan kami gitu. Tapi kira-kira ada advice nggak buat masyarakat ketika ingin membeli properti atau membangun sendiri,
apa yang perlu dicermati terkait dengan potensi kerawanan, Pak? Saya kira masyarakat ini sekarang ini sudah relatif cerdas ya, cerdas dan dia punya kesempatan untuk bisa memilih. Orang pada saat menentukan pilihan, biasanya dia akan orientasi di sekitarnya, di lingkungan, di kawasan. Dia pasti akan bertanya. Pasti akan bertanya dengan penduduk yang sudah mendiami lama di situ. Ini yang paling tidak informasi awal ini yang cukup penting ya. Ada yang nyari murahnya, Pak. Sekarang kita sendiri sudah tidak bisa bicara banyak kalau memang ini ada keterbatasan di regulasi finansial. Di finansialnya dulu, kemampuan saya hanya bisa beli di daerah itu Pak, misalnya seperti itu. Nah itu yang sering terjadi juga sama ya. Terkait regulasi, kira-kira ada advice Pak? Ya kalau regulasi kembalinya lagi ya ini yang namanya. Apakah perlu dioptimalkan peran BPBD di situ sehingga paling tidak nantinya tidak merugikan konsumen kira-kira begitu? Jadi berbicara regulasi perizinan ini kan berbicaranya adalah terpadu ya, bukan hanya dari Distaru ya. Kita berbicara yang namanya contoh ya AMDAL. AMDAL ini ada dua, AMDAL lingkungan hidup dan AMDALALIN. Karena saya pernah di Dinas Perhubungan ya. Ini sebuah pengantar ya. Baru kemudian ada juga mestinya rekomendasi tentang kawasan terkait dengan kontur alam yang ada di situ. Ini peran BPBD. Jadi rekomendasi ini juga mestinya sudah harus di-cover sampai sana. Modal kapital tidak harus selalu menang-menangan, kira-kira gitu ya Pak ya, harus taat zona. Kira-kira. Zona berpikir endingnya, nextnya ini adalah untuk keselamatan jiwa itu. Ya. Kemudian ini Pak, masih berapa menit? 16, ya. Ini masih agak sedikit lama Pak, barangkali bisa dijelaskan juga nanti peran dari relawan, optimalisasinya seperti apa, keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk mengantisipasi bencana. Ya, jadi yang pertama ini saya kalau boleh menyampaikan apa adanya bahwa relawan khususnya di Kota Semarang ini adalah sosok-sosok tangguh yang luar biasa. Mereka ini bekerja tidak pernah ada pamrih, karena memang yang namanya relawan kan tidak pernah ada bayaran. Ini yang bikin kami lemah teles nggih Pak? Iya, lemah teles Gusti sing bales, ini jargon-jargon dari kita. Yang kedua, pada intinya hanya satu ya, kami bersama relawan ini bagaimana bisa membangun sebuah komunikasi, membangun sebuah hubungan yang baik, intinya begitu. Karena pada dasarnya kerja kami ini adalah kerja kemanusiaan, itu aja Mas. Ya, dan terakhir barangkali Pak Endro Martanto selaku Kepala BPBD Kota Semarang bisa memberikan pesan-pesannya untuk bersama-sama mengantisipasi atau kerawanan-kerawanan di cuaca ekstrim ini. Monggo Pak. Ya, jadi kami hanya memohon kepada masyarakat khususnya yang ada di Kota Semarang. Yang pertama waspada ini penting ya, dimanapun Bapak dan Ibu berada. Waspada mulai dari lingkungan sekitar kita, terutama pada saat cuaca ekstrim, apakah itu hujan deras, yaitu pasti diwaspadai lingkungan, apakah banjir, ya, syukur berbicara jauh dari longsor ya. Kemudian yang kedua, waspada pada saat ada angin, karena beberapa kejadian yang sudah kami tangani, rumah yang roboh karena tertimpa pohon. Nah artinya, ya termasuk mobil sendiri ada yang ketimpa pohon, artinya pada saat ada angin, ya kita coba jauhkan diri kita dari pohon, ini yang paling penting. Berikutnya yang paling penting lagi adalah jangan panik manakala kita menghadapi fenomena alam apapun lah. Apakah kemungkinan banjir, ya angin ribut misalnya atau longsor, silahkan Bapak dan Ibu bisa mengangkat telepon ke call center 112. Itu semuanya akan terkoneksi. Apakah BPBD, Damkar, ya, DKK, kepolisian, 112 ya, call center di situ. Kalau ini Pak, masyarakat ingin mengakses informasi-informasi edukasi dari BPBD kemana? Ya, kami ini juga sebetulnya ada di Instagram, ya. Jadi dari kanal-kanal ya, medsos, itu semuanya ada ya. Silakan. Semua gerakan kami yang terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana, apakah penanganan rumah roboh, tanah longsor, banjir, ya. Kebakaran sendiri, ini semuanya kami selalu update di Instagram. Dan jangan lupa
Koordinasi yang paling mudah silahkan dilaporkan ke kelurahan, bisa melalui RT RW setempat. Ini pasti akan sampai ke kami, itu saja. Ya. Dan jangan lupa banyak-banyak berdoa ya. Iya, itu juga jangan lupa kita berdoa. Terima kasih Pak Endro atas waktunya, karena ini habis ini kemana Pak? Ada agenda lagi? Putar lagi Mas. Putar lagi, baik. Terima kasih atas waktunya, sudah berbagi informasi dengan pemirsa IMTV. Dan demikian pemirsa, podcast di IMTV kali ini. Simak podcast on IMTV setiap pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di IMTV channel 36 WHF dan di YouTube IMTV Jawa Tengah. Saya Gun Cahyono bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.